normal, dan diterjemahkan oleh saya sendiri, yaitu Nadila Wulansuci, NIM 011. Slide pertama yaitu diisi dengan pendahuluan. Di sini presentasi ini saya akan mengupas tentang apa sih aminobiogenik, histamin dan tiramin, jogdal dan ekjat, dan proses fermentasi kimchi baijiu. Karena di sini jurnal yang tertulis yaitu adanya tentang proses fermentasi kimchi baijiu. Untuk slide yang kedua yaitu apa yang dimaksud dari aminobiogenik. Aminobiogenik ini merupakan proses yang bisa terjadi selama fermentasi kimchi ya. Aminobiogenik ini merupakan zat berbahaya yang terdapat di dalam kimchi. Aminobiogenik yang dihasilkan selama fermentasi bisa berbahaya jika tertelan dalam jumlah tinggi. Aminobiogenik berasal dari aktivitas metabolisme oleh mikroorganisme selama fermentasi. Kandungan bahan pada kimchi. Kimchi itu apa sih? Kimchi merupakan sekelompok produk sayuran fermentasi tradisional Korea. Saat ini ada lebih dari 200 variasi kimchi dengan lebih dari 100 bahan berbeda yang digunakan untuk produksi kimchi. Salah satunya nanti saya jelaskan tentang kimchi baijiu. Nah, itu adalah kimchi yang tradisional dari Korea. Konsumsi kimchi dilaporkan memberikan banyak manfaat kesehatan seperti efek antioksidatif, anti karsinogenik, anti mutagenik, dan anti penuaan. Menurut jurnal yang ada di sini pada kimchi itu bahayanya ditentukan dari tiramin dan histaminnya. Pertama ada baijiu kimchi. Baijiu kimchi ini termasuk bahaya karena tiramin dan histaminnya melebihi batas sarannya ditentukan. Congga kimchi juga histamin tiraminnya berbahaya. Kimchi Hyono, kimchi video baiji. Kimchi ini tiramin dan histaminnya aman dikonsumsi karena mungkin saat penggunaannya dalam proses fermentasi kimchinya sedikit, jadi baik bagi tubuh untuk dikonsumsi. Slide di atas sudah dijelaskan bahwa variasi kimchi berdasarkan kandungan tiramin dan histaminnya itu menentukan bahaya tidaknya kimchi. Untuk selanjutnya di sini ada gambar kimchi, yaitu ada kimchi baijiu. Biasa disebut kimchi napa kubis karena terbuat dari napa kubis. Terus yang kedua yaitu kimchi congga atau biasa disebut dengan kimchi lobak ekor kuda, karena ini menggunakan lobak beserta daun dan batangnya yang mirip ekor kuda. Terus selanjutnya ada katsuki kimchi. Ini terbuat dari daun mustard. Selanjutnya yaitu ada kimchi yoyo yang terbuat dari kimchi lobak muda. Terus ada pak kimchi. Terus yang terakhir yaitu ada kimchi selada Korea atau Daejeon Baiji. Lanjut untuk slide yang ke-5 itu beberapa akibat dari kebanyakan makan kimchi. Kebanyakan makan kimchi itu juga tidak baik bagi kesehatan, karena kimchi selain
histamin konsentrasi yang tinggi. Histamin yang konsentrasi tinggi ini berpotensi menyebabkan keracunan skromboid dengan gejala seperti sakit kepala, gatal-gatal, diare, dyspnea, dan hipotensi. Kemudian, kimchi juga mengandung tiramin. Selain kimchi mengandung histamin, kimchi juga mengandung tiramin. Maka jika mengonsumsi makanan dengan kandungan tiramin yang berlebihan, ini dapat menyebabkan krisis kejut dengan gejala yang termasuk sakit kepala, pendarahan, hipertensi, atau bahkan gagal jantung. Jadi untuk mengonsumsi kimchi itu perlu ada keseimbangan dan terus-menerus mengonsumsi kimchi. Di atas telah menjelaskan beberapa kandungan histamin dan tiramin pada kimchi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat adanya bahan jodgal dan adjot pada kimchi. Terdapat kandungan garam menghambat pembusukan bakteri dan aktivitas enzimatik sebagian memecah protein untuk mengembangkan rasa pada kimchi. Jadi manfaat adjot pada kimchi itu ya ini tadi, menghambat pembusukan bakteri dan lain-lain. Dan itu penambahan jodgal berkontribusi pada protein, amino, dan kandungan mineral kimchi, semakin memperkuat nilai gizi pada produk kimchi. Pada slide yang pendahuluan tadi saya udah singgung bahwasannya di jurnal tertulis adanya bahan pembuatan kimchi baichu saja atau kimchi napa kubis. Adapun pembuatannya itu ada pertama kubis napa, terus yang kedua bahan bumbu kimchi bubuk paprika merah, yang ketiga bawang putih, keempat jahe, kelima lobak, keenam pata beras ketan atau tepung beras, yang keenam gula jadgal dan adjot yang tadi saya jelaskan. Adapun untuk pembuatan kimchi baichu sendiri yaitu ada pemotongan kubis napa, terus pengasinan. Kalau pengasinan ini ya pastinya ada garam ya, terus pembilasan, kemudian pengeringan, kelebihan airnya atau disaring, bisa disaring juga bisa. Terus yang terakhir kubis napa yang sudah diasinkan kemudian dicampur dengan bumbu dan disimpan pada suhu rendah untuk difermentasi hingga matang. Kemarin saya lihat di YouTube itu untuk pembuatan kimchi baichu ini biasanya disimpan di kayak tong kendi itu loh, terus disimpan di dalam itu nanti difermentasi hingga matang. Adapun untuk strategi mengurangi konten BA dalam kimchi yaitu pertama, satu, bisa dilakukan dengan membatasi jumlah produk makanan laut fermentasi yang digunakan selama produksi kimchi. Untuk yang kedua yaitu penambahan bahan nyo-ochi adjot. Yang ketiga, menggunakan ekstrak bawang putih atau glycine. Biasanya dengan penambahan bawang putih dan glycine ini akan mempengaruhi rasa pada kimchi. Untuk yang keempat yaitu berdasarkan penelitian di jurnal ini ada yang menggunakan bacon starter untuk mengurangi konten BA di jatah. Jadi pengurangan BA itu dilakukan pada bahan kimchi yang bernama jodgal. Yang kelima juga ada penelitian juga dilakukan secara langsung dengan melalui inokulasi strain bakteri. Hasil pembahasan dari semua slide yang di atas tadi bisa saya simpulkan yaitu terdapat beberapa variasi kimchi yang mempunyai kandungan BA dan yang tidak. Tapi sebenarnya itu semua itu mengandung BA, cuman terkadang itu kimchi ada yang kelihatan banget BA-nya dan ada yang tidak karena penggunaan
pada kesimpulan. Untuk memastikan konsumsi produk kimchi yang aman, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang metode untuk mengurangi BA konsentrasi di bawah batas yang disarankan. Tetapi di jurnal sudah tertera gitu, ada 5 poin tadi, strategi tadi yang udah saya jelaskan. Di sana terdapat cara mengurangi konsentrasi BA pada kimchi. Terus kesimpulan terakhir, yaitu karena konsumsi makan fermentasi dengan kandungan BA tinggi mungkin memiliki efek yang merugikan pada tubuh. Makanya kalau mengonsumsi kimchi sebaiknya diberi keseimbangan, itu juga untuk kebaikan tubuh sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi tentang apa yang saya presentasikan tadi. Mungkin bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.